3 pekan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, kondisi kesehatan Olga Syahputra tak kunjung ada kabar pasti. Di tengah kesimpang siuran ini, publik dikejutkan dengan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai kondisi terkini komedian sekaligus presenter tersebut. Foto yang sangat memprihatinkan tentu menyulut kesedihan di hati sahabat, penggemar, dan banyak orang lainnya. Terbaring tak berdaya dengan sejumlah bantuan peralatan medis yang lekat. Aduh, nggak bisa dibayangin lah, pokoknya indah banget. Jadi suatu ketenangan dalam hidup saya. Itu yang bikin saya tuh. Jadi udah nggak mau mikirin yang lain-lain, cuma mikirin mengejar ridho Allah. That's it. Tidak hanya mengejutkan dengan keputusan yang ia buat terkait masalah keyakinan, keputusan Sandy Tumiwa juga menggulirkan bola panas dalam rumah tangga mereka. Kabarnya, mualafnya Sandy membuat Tessa Kaunang berpikir 2 kali menjalani rumah tangga di atas 2 keyakinan. Lalu, benarkah jika Tessa telah menggugat cerai suaminya ini? Apa kata Sandy tentang perbedaan yang kini terbentang dalam rumah tangga mereka? Ngobrol sama Sandy aja. Udah tadi Mbak. Udah ya, udah. Itu Mbak. Udah ntar aja. Perceraiannya gimana? Ntar aja ya. Dikit Mbak. Enggak. Janjinya sama Sandy sama Sandy kita. Istri tetap mendukung. Jadi kan sebelum saya mualaf, saya udah izin sama istri. Jadi kita bicara hati ke hati. Terus dia bilang kalau emang itu adalah panggilan hati kamu, ya silahkan. Kalau emang kamu merasa damai akan hal itu, silahkan. Dilihat hubungan kami malah lebih erat lagi ya, maksudnya lebih dekat lagi gitu. Saya bisa menghargai dia, saya bisa lebih merhatiin dia, saya lebih bisa mengasihi dia dan anak-anak juga, saya lebih bisa perhatiin. Ya balik lagi itu semua kan yang kita kejar dulu ridho Allah. Karena yang nilai kita bukan kita, yang nilai kita itu kan orang lain. Yaitu istri kita dan yang lainnya. Biarin sekarang intinya saya cuma mau mengejar ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, that's it. Karena kalau dibilang ya semua itu kan titipan. Sementara Sandy mantap dengan pilihan hatinya, pasangan Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama kembali menjejak tanah suci. Bedanya, mereka tak memboyong keluarga dan juga meninggalkan ketiga buah hati tercinta. Tapi bagaimana Ussy dan Andika membekali diri terkait wabah MERS yang merebak di Timur Tengah? Benarkah ini pula yang membuat mereka tak mengajak serta ketiga anak tercinta? Gimana? Ya, persiapannya sih yang paling utama sebenarnya obat-obatan dulu ya, vitamin, karena balik lagi tadi virus MERS itu memang bikin kita sempat khawatir sejujurnya gitu kemarin-kemarin. Cuman karena memang kita ini kebetulan diajak sama travel ini tuh udah dari tahun lalu. Akhirnya Februari ketunda ya. Si Haris tuh udah minta dari akhirnya masa ini harus ketunda lagi gara-gara isu itu. Ya udahlah, toh kita juga emang niatnya mau ibadah gitu kan, bismillah lah gitu. Udah gitu memang kebetulan yang ngajak ini juga teman kita sendiri, jadi ya udahlah kita bismillah lah gitu. Makanya udah kita berdua doang, karena nggak tahu ya, menurut aku tanggal jadian itu sangat sakral banget, karena kalau nggak ada kita pacaran nggak akan ada nih nggak akan ada pernikahan, nggak akan ada suami istri gitu. Jadi memang kita sangat mensakralkan tanggal itu. Nah, kalau tahun lalu biasa kita paling makan malam, sekarang kita ngerayainnya insya Allah nanti malam kita udah sampai Madinah kan, habis Jeddah langsung berjalan ke Madinah. Perayaan yang sangat spesial. Tampaknya bukan wabah MERS yang paling dirisaukan Ussy dan Andika. Perpisahan selama 9 hari bersama ketiga buah hati menjadi kendala terberat mereka. Diakui Ussy dan Andika, inilah untuk pertama kali pasangan ini meninggalkan anak mereka dalam kurun waktu yang cukup lama. Oh, mamanya sih udah gerimis dari tadi. Siap. Ya, bukan kamu. Ya ini kan pertama kalinya sih ya. Aduh, kamu tuh. Ya ini pertama kalinya aku ninggalin anak-anak kan, kalau rese. Terus udah gitu. Ya apa?
Biasanya kan kalau pergi paling berapa hari, ya 2 hari gitu kan. Apalagi ini ninggalin yang paling kecil gitu. Kalau kakak-kakaknya kan udah pada ngerti kan, mereka udah ngerti mamanya mau umroh. Kebanyakan sih buat anak-anak lah. Buat anak-anak, buat keluarga, mama, papa, semua keluarga besar lah. Prioritasnya sih mintanya sih lebih banyak-banyak minta sehat. Kita mohon doa restunya agar perjalanan ibadah kita kali ini lancar, doakan semuanya biar sehat-sehat selalu. Mohon maaf juga untuk semua salah, terutama ini yang sering ledek-ledek. Makanya kita minta maaf ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tiga pekan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, kondisi kesehatan Olga Syahputra tak kunjung ada kabar pasti. Di tengah kesimpang siuran ini, publik dikejutkan dengan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai kondisi terkini komedian sekaligus presenter tersebut. Foto yang sangat memprihatinkan tentu menyulut kesedihan di hati sahabat, penggemar, dan banyak orang lainnya. Terbaring tak berdaya dengan sejumlah bantuan peralatan medis yang lekat di tubuhnya, benarkah kondisi Olga tengah koma? Apa analisa spesialis saraf Profesor Lukas tentang foto Olga ini? Benarkah ia juga sependapat bahwa Olga memang dalam kondisi koma? Memang dia masih dalam keadaan yang tidak sadar, itu namanya koma ya. Tapi kalau lihat bentuknya, kemungkinan koma itu ada 3 tingkatannya ya. Ini bukan koma yang terlalu dalam tuh enggak gitu, tapi masih koma, belum sadar dia. Tapi seperti apa kabar jelas Olga di Singapura sana memang sampai ke Indonesia secara samar. Baik keluarga atau sahabatnya seolah menutup rapat segala informasi tentang kondisi Olga. Yang pasti, Profesor Lukas menambahkan bahwa jika meningitis memang bisa menyebabkan koma. Lalu, seberapa bahaya sesungguhnya radang selaput otak yang menyerang sejumlah selebriti seperti yang dialami Olga kini? Kalau koma yang berat, ya harus. Kenapa? Karena pasien yang koma yang berat, itu dia sudah tidak bisa napas sendiri, tidak bisa napas dengan cukup, ya. Itu, maka itu harus, dan makan juga tidak bisa, karena itu harus. Tapi kalau koma ringan, mungkin tidak perlu, gitu. Lalu juga tergantung dari pengobatannya. Sebab meningitis itu menyerang ke otak, ya. Dan itu berbahaya sekali, karena pertama hanya permukaan otak yang diserang, ya. Tapi nantinya kalau dibiarkan masuk ke tengah-tengah otak. Dibiarkan lagi masuk ke bagian yang penting namanya batang otak. Dan kalau kumannya masuk ke batang otak, maka pasien itu tidak bisa sembuh. Dia akan meninggal. Aku di Jakarta, aku Aji dan teman-teman yang lain, manajemen yang lain, yang pasti kita berdoa teruslah supaya Olga cepat sembuh dan cepat tampil lagi di depan TV. Karena kan nggak cuma kita doang yang nungguin, pasti semua orang juga nungguin dia di depan TV kan, dengan ngelihat ceria dia lagi, bikin orang ketawa lagi ya kan. Apa yang terjadi pada Olga Syahputra bukan semata tentang kesedihan lantaran hilangnya keceriaan yang selama ini begitu lekat dengan sosok Olga. Lebih dari itu, inilah pelajaran berharga agar lebih peduli terhadap kesehatan. Olga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya sama Allah, amin. Bisa kumpul bareng lagi sama kita-kita, sama teman-teman semuanya, sama teman-teman manajemen semuanya. Terus juga Ya, apalagi? biar bisa mulai syuting lagi, menghibur masyarakat Indonesia lagi. Karena Terus benar-benar diangkat penyakitnya biar nggak sakit lagi gitu.
60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.